Marcelino dipanggil Shin Tae-yong setelah laga timnas Indonesia versus Laos, ada apa? Data ranking FIFA Timnas Indonesia setelah ditahan Laos 3-3 di Piala AFF 2024. Merosot tajam? Klasemen Grup B Asian Cup 2024, Timnas Indonesia geser Vietnam di puncak. Pada laga tadi malam pertandingan Timnas Indonesia versus Laos digelar di Stadion Manahan Solo. Dan skor akhir yaitu 3-3 Timnas Indonesia diharus merelakan dengan skor seri. Walaupun laga berjalan dengan dramatis saling comeback antara Timnas Indonesia versus Laos. Dan pada laga itu Marcelino melakukan pelanggaran pada pemain Laos dan terkena kartu merah. Setelah laga selesai Marcelino dipanggil Shin Tae ke ruang ganti untuk diberi evaluasi dan peringatan keras terhadap dirinya, karena dia melakukan pelanggaran yang cukup keras terhadap pemain Laos. Sampai-sampai Shin Tae-yong terlihat marah besar terhadap Marcelino Ferdinand, bisa-bisa tidak akan dimainkan lagi kalau sampai melakukan pelanggaran keras, karena itu bisa merusak karirnya ke depannya. Data ranking FIFA Timnas Indonesia setelah ditahan Laos 3-3 di Piala AFF 2024. Merosot tajam? Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah imbang 3-3 atas Laos di matchday ketiga Grup B Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia baru saja menjalani laga menegangkan kontra Laos di Stadion Manahan Solo, Kamis, 12 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dibilang menegangkan karena Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong 2 kali tertinggal dari Laos. Di menit 9, Laos membuka keunggulan via aksi individu Po Usombon Panyafong. Berselang 3 menit, Timnas Indonesia menyamakan kedudukan kali ini lewat sepakan keras Kadek Arel dari dalam kotak penalti. Sayangnya, berselang 1 menit Laos kembali unggul 2-1, kali ini lewat Phathana Phomathep. Beruntung di menit 18, Timnas Indonesia lagi-lagi menyamakan kedudukan, kali ini lewat sundulan Muhammad Ferrari memanfaatkan umpan lemparan ke dalam Pratama Arhan. Skor 2-2 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Timnas Indonesia lebih mendominasi pertandingan. Namun, permainan gerasak-gerusuk yang ditunjukkan Marcelino Ferdinand membuatnya mendapatkan kartu merah di menit 69. Marcelino Ferdinand menerima kartu kuning kedua setelah menekel dengan keras pemain nomor 10 Timnas Laos, Phathana Phomathep. 3 menit setelah Marcelino Ferdinand menerima kartu merah, Timnas Indonesia justru berbalik unggul 3-2. Sepakan corner Doni Tri Pamungkas berhasil disundul Muhammad Ferrari sehingga membuat unggul Timnas Indonesia. Namun, di menit 77 Laos menyamakan kedudukan menjadi 3-3 via gol yang dibuat Peter Pantafong. Gol Peter Pantafong sempat menjadi perdebatan. Sebab, sebelum bola masuk ke gawangnya Timnas Indonesia, si kulit bola terlihat telah melewati garis lapangan. Namun, wasit Hiroki Kasahara yang telah dibantu video asisten referee, VAR, tidak menganggap ada kejanggalan. Alhasil, gol Peter Pantafong ke gawang Timnas Indonesia pun disahkan. Akibat hasil imbang ini, Timnas Indonesia kehilangan 1,11 poin di ranking FIFA. Alhasil, perolehan angka Timnas Indonesia menjadi 11.358 poin. Timnas Indonesia pun harus rela turun 1 posisi dari peringkat 124 ke 125 dunia. Timnas Indonesia kembali disalip Rwanda yang mengoleksi 1,13606 angka. Bagaimana dengan penampakan klasemen Grup B Piala AFF 2024? Untuk sementara Timnas Indonesia duduk di puncak dengan 4 angka. Timnas Indonesia unggul 1 angka dari Vietnam dan Singapura di posisi 2 dan 3, namun dengan catatan mereka baru memainkan 1 pertandingan. Klasemen Grup B Asian Cup 2024, Timnas Indonesia geser Vietnam di puncak. Timnas Indonesia berhasil menggeser Vietnam di puncak klasemen sementara Grup B Asian Cup 2024. Keberhasilan itu setelah Timnas Indonesia menahan imbang Laos dengan skor 3-3 pada laga kedua Grup B Asian Cup 2024. Pertandingan Timnas Indonesia versus Laos digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis, 12 Desember 2024,
Timnas Indonesia sempat tertinggal terlebih dahulu dari Laos lewat gol P. Panyafong pada menit ke-9. Tim Merah Putih berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol Kadek Arel pada menit ke-12. Selang 1 menit kemudian Laos kembali unggul atas Timnas Indonesia lewat gol P. Pomathep. Timnas Indonesia lalu menyamakan skor menjadi 2-2 lewat gol Muhammad Ferrari pada menit ke-18. Skor 2-2 menyudahi babak pertama. Pada babak kedua Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain usai Marcelino Ferdinand diganjar kartu kuning kedua pada menit ke-67. Meski bermain dengan 10 pemain, Timnas Indonesia sukses mencetak gol ketiganya lewat Muhammad Ferrari pada menit ke-72. Selang 5 menit kemudian, Laos berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3 lewat aksi P. Pantafong. Skor imbang 3-3 menyudahi pertandingan tersebut. Hasil seri itu membuat Timnas Indonesia berbagi poin dengan Laos. Tim asuhan Shin Tae-yong itu naik ke posisi pertama dengan mengemas 4 poin, sedangkan Laos berada di posisi paling bawah dengan mengemas 1 poin. Vietnam berada di posisi kedua dengan mengemas 3 poin. Hanya saja, Vietnam baru bermain 1 kali, berbeda dengan Timnas Indonesia. Di posisi ketiga dan keempat ditempati Filipina dan Myanmar dengan torehan 1 poin. Selanjutnya Timnas Indonesia akan menantang Vietnam pada laga ketiga Grup B Asian Cup 2024 di Stadion Vietri, PH Utho, Minggu, 15 Desember 2024. Di pertandingan lainnya ada Laos menjamu Filipina pada laga ketiga Grup B Asian Cup 2024 di Stadion Nasional, Vientiane, Minggu, 15 Desember 2024. Komentar singkat Jokowi usai Timnas Indonesia ditahan imbang Laos. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi memberikan komentar singkat usai Timnas Indonesia ditahan imbang Laos. Timnas Indonesia ditahan imbang Laos 3-3 dalam laga kedua Grup B Asian Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis, 12 Desember 2024. Dalam laga ini, Jokowi mendukung langsung perjuangan skuad Garuda di ajang ASEAN Cup 2024. Jokowi sebelumnya optimistis tim asuhan Shin Tae-yong bakal meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan dibuat keteteran dalam laga Timnas Indonesia versus Laos ini. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan pada babak pertama dibuat kaget dengan permainan berani yang ditunjukkan Laos. Bahkan mereka tak menunggu lama sukses mencetak gol melalui Pho Somboon Panyafong pada menit ke-9. Gol tercipta setelah ia menerima umpan dari sang kapten Laos Bon Pachan Boonkong yang berhasil keluar dari pengawalan lini belakang Timnas Indonesia. Walaupun setelah itu, Timnas Indonesia sukses menyamakan kedudukan melalui Kadek Arel pada menit ke-12. Gol Kadek Arel bermula dari tembakan Raihan Hanan dari luar kotak penalti yang mengenai pemain lawan dan jatuh ke kaki bek tengah skuad Garuda itu. Untuk itu, Kadek Arel langsung menendang bola keras ke arah gawang, dan kiper Laos gagal menghadangnya. Akan tetapi, gol kembali dilesatkan pemain Laos pada menit ke-14, setelah Boonkong kembali jadi aktor gol kedua Laos. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang tim Merah Putih dengan baik, sehingga memberikan umpan langsung ke Phathana Pomathep. Tendangan itu pun langsung bersarang ke gawang, dan skor kembali berubah menjadi 2-1. Tetapi, situasi ini tak dibiarkan para pemain Indonesia, sehingga mereka mencoba bangkit. Akhirnya Timnas Indonesia kembali menyamakan kedudukan melalui gol yang dicetak Muhammad Ferrari lewat sundulan ke arah gawang. Gol itu penyama kedudukan itu tercipta setelah ia memanfaatkan lemparan jauh Pratama Arhan dan langsung menyundulnya. Pada babak kedua, Timnas Indonesia sukses tampil lebih baik. Mereka sempat memimpin pada menit ke-72 melalui gol Ferrari. Skor sempat berubah menjadi 3-2. Tetapi tak lama keunggulan mereka dibuyarkan oleh Laos. Timnas Indonesia yang bermain dengan hanya 10 pemain, setelah Marcelino Ferdinand diusir pada menit ke-69, Ferrari dan kawan-kawan lagi-lagi harus dibuat bungkam oleh pemain Laos pasalnya. Gawang Dava Fasha kembali kebobolan pada menit ke-76. Laos sukses mengubah skor menjadi 3-3 setelah pemain pengganti Peter Pantafong mencetak gol ke gawang skuad Garuda. Dengan begitu, Timnas Indonesia dipaksa puas setelah ditahan imbang Laos. Jokowi yang melihat langsung pertandingan Timnas Indonesia melawan Laos ini masih memberikan penilaian positif. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap memuji perjuangan Timnas Indonesia. Menurutnya, Kadek Arel dan kawan-kawan telah berjuang hingga akhir meski harus puas dengan hasil ini. Beliau tetap mengapresiasi Timnas Indonesia meski tak memuaskan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, beber targetnya dalam laga lanjutan Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia memastikan membidik kemenangan, tetapi bukan hanya melawan Cina dan Bahrain. Shin Tae-yong juga siap membawa Timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Timnas Indonesia tergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina di Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bisa dibilang, skuad Garuda menjadi tim kuda hitam karena paling minim pengalaman dibanding lawan yang lain. Namun kenyataannya, Timnas Indonesia mampu membuat kejutan setelah sukses mengoleksi 3 poin dari 4 laga yang dimainkan. 3 poin itu didapat dari menahan imbang Arab Saudi, Australia,
dan Bahrain. Untuk laga melawan Bahrain, timnas Indonesia nyaris mengunci poin penuh. Tapi, mereka harus kecolongan di menit-menit akhir, kemudian, hasil yang tidak harapkan harus didapat saat menghadapi Cina. Sebab, skuad Garuda yang ditargetkan meraih kemenangan justru harus kalah 1-2. Dengan rentetan hasil itu, Shin Tae-yong masih optimis dengan peluang timnas Indonesia. Dia menegaskan di 6 laga tersisa, mengincar poin penuh ketika nanti kembali bersua Cina dan Bahrain. Saya tetap realistis mengenai kondisi tim Indonesia. Tujuan awal kami jelas, yaitu menaklukkan Cina dan Bahrain, tutur Shin Tae-yong, dikutip dari Net, Kamis, 31 Oktober 2024. Bahkan, Shin Tae-yong menilai timnas Indonesia juga punya peluang untuk bisa kalahkan Arab Saudi. Menurutnya, di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Jika kami bisa mengalahkan Arab Saudi juga, siapa yang tahu? Saya percaya bahwa bola itu bundar, diterang Shin Tae-yong. Sebagai informasi, Jepang saat ini sedang memimpin klasemen grup C dengan koleksi 10 poin. Sementara itu, timnas Indonesia saat ini masih terjebak di posisi 5 dengan koleksi 3 poin dari 4 laga yang telah dimainkan. Terpaut 2 angka saja dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang ada di posisi 2-4. Adapun agenda terdekat, timnas Indonesia akan melakoni 2 laga kandang dengan menjamu Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Rencananya, laga tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia bisa melesat ke peringkat 3 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar melawan Jepang di matchday kelima pada Jumat, 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Naik ke posisi 3 membuat timnas Indonesia menduduki area target yang dibebankan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir meminta timnas Indonesia finish di posisi 4 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan finish di posisi 3 atau 4, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk evaluasi untuk Coach STY. Target kami wajib finish 4 besar di grup. Tidak ada tawar-menawar, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone di Musyawarah Nasional, Perbasi, Senin 28 Oktober 2024. Timnas Indonesia bisa langsung naik ke peringkat 3 kelar matchday ketiga asalkan memenuhi beberapa syarat. Skuad Garuda wajib menang atas Jepang, sesuatu yang sulit direalisasikan. Namun, di sepak bola apapun bisa terjadi termasuk melihat skuad asuhan Shin Tae-yong menang atas Jepang. Terlebih, timnas Indonesia semakin solid plus bermain di depan puluhan ribu supporter yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Selain bermain di kandang sendiri, performa Australia juga sedang meningkat setelah ditangani Tony Popovich. Dalam 2 laga terkini, Australia menang 3-1 atas Cina menahan tuan rumah Jepang 1-1. Tim yang di 3 laga awal selalu menang meyakinkan. Di sisi lain, bukannya Arab Saudi juga ditangani pelatih anyar Hervé Renard? Benar, namun kondisi yang dialami Arab Saudi jauh berbeda ketimbang Hervé Renard menangani Green Falcons, julukan timnas Arab Saudi, pada 2019 hingga 2023. Dalam 2019 hingga 2023, personel timnas Arab Saudi berstatus sebagai pemain andalan di klub masing-masing. Namun, terhitung musim panas 2023, banyak pemain timnas Arab Saudi yang menjadi cadangan di klub masing-masing. Efek kehadiran banyak pesepak bola top dunia di Liga Arab Saudi, kondisi di atas yang dikeluhkan pelatih timnas Arab Saudi setelah dan sebelum Hervé Renard, Roberto Mancini. Karena itu, potensi Australia melanjutkan tren positif saat bersua Arab Saudi terbuka lebar. Jersey timnas Indonesia dipamerkan dalam rangka Indonesia, Japan Friendship Festival, IJFF, di Yoyogi Park, Shibuya, Tokyo. Kesempatan itu dimaksudkan untuk mendorong antusiasme masyarakat Indonesia di Jepang saat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melawan timnas Jepang dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan lebih dulu menjamu lawan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November 2024 dan menyambangi negeri matahari terbit pada 10 Juni 2025. Ketua PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, Jepang, Prima Gandhi mengatakan, sangat bangga Erspo sebagai penyedia aparel timnas Indonesia turut memakarkan jersey tim merah putih di Tokyo. Ia tambah bangga karena jersey Pratama Arhan dan kolega adalah buatan dalam negeri. Sebagai informasi, saat ini diperkirakan ada sekitar 180.000 warga Indonesia tinggal di Jepang. Hal ini menunjukkan adanya semangat yang besar untuk mendukung tim asuhan Shin Tae-yong saat laga tandang melawan Jepang pada Juni 2025. Kami bangga timnas Indonesia mengenakan produk buatan lokal dengan harapan besar untuk bisa melaju ke Piala Dunia. Ujar Prima Gandhi dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia, MPI, Jumat, 1 November 2024. Sementara itu, Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Mariarnata Hutagalung,
menyambut dan mendukung penuh kehadiran Erspo untuk membawa semangat besar Indonesia. Momentum besar ini bisa dimanfaatkan sebagai langkah awal memasuki pasar Jepang. Demi melancarkan strategi tersebut, KBRI Tokyo akan terus mendukung keberhasilan brand lokal, termasuk Erspo di panggung internasional, ucap Maria. Head of Marketing and Partnership Erspo, Aditya Prawira Atmaja, menghadirkan jersey itu dalam upaya agar masyarakat Indonesia di Jepang semangat dan memiliki kesempatan yang sama dengan menggunakan produk original. Hal itu tentunya dalam mendukung perjuangan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami juga memiliki visi yang besar agar produk Indonesia dapat bersaing melalui ekspansi bisnis di kancah internasional, terutama di Jepang, ucapnya. Sebanyak 3 negara Asia yang bisa mengejutkan lolos Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah memasuki babak ketiga. Dari babak ketiga, akan diambil 6 negara yang lolos Piala Dunia 2026. Sebanyak 6 negara ini merupakan tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 di grup A, B dan C. Kemudian tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 grup A, B dan C akan melanjutkan perjuangan di babak keempat. Nantinya di babak keempat, ada 6 negara yang berebut 2 tiket lolos otomatis Piala Dunia 2026. Dari 18 negara yang eksis di babak ketiga, tercatat ada 3 negara yang sebelumnya tidak diperhitungkan tapi berpeluang lolos Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Lantas, negara mana saja yang dimaksud? Sepak bola level junior Uzbekistan masuk kategori mumpuni. Mereka sempat menjadi kampiun Piala Asia U23 2018 dan Piala Asia U20 2023. Namun, bicara tim senior, wakil Asia Tengah ini baru menggeliat beberapa tahun terakhir. Terbukti di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Uzbekistan tak terkalahkan dari 10 laga yang dijalani, 6 laga di babak kedua dan 4 pertandingan di babak ketiga. Padahal dari 10 laga itu, Uzbekistan 3 kali bertemu raksasa Asia, Iran. Sekarang, Uzbekistan duduk di posisi 2 klasemen grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 10 angka. Unggul 6 poin dari Uni Emirat Arab di tempat ketiga, setelah di luar dugaan menembus final Piala Asia 2023, kepercayaan diri timnas Yordania meningkat. Sekarang untuk sementara Yordania duduk di posisi 2 grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 angka, cuma berbeda 3 poin dari Korea Selatan di puncak klasemen. Jika sanggup mempertahankan posisi ini hingga akhir kualifikasi, Yordania untuk pertama kalinya akan tampil di Piala Dunia. Agak sulit melihat timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 via babak ketiga, sekalipun saat ini mereka hanya terpaut 2 angka dari Australia di posisi 2 grup C, atau batas akhir tim yang lolos otomatis Piala Dunia 2026. Secara realistis, timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026 via babak keempat yang bergulir Oktober 2025. Pada Oktober